Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam, Sehat? Pak Sofian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Aduh, saya mohon maaf nih baru bisa ketemu Pak Cucu ini. Iya, Pak. Apa mengganggu waktunya? Oh iya, gimana Pak? Jadi ada beberapa hari ngobrol sama Pak Sofian. Oh, Pak Sofian nggak sibuk kan? Alhamdulillah, insyaallah sekarang lagi free karena tadi udah beres saya ngajak. Gini, sebelumnya mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Jadi gini, saya tuh mau menanyakan tentang belajar Pak, Pembelajaran. di kelas Pak. Boleh. Yang saya mau tanyakan itu tentang strategi motivasi Pak, karena motivasi dalam belajar PKN memang saya anak-anak kurang Pak. Oh gitu. Jadi pertemuan kita ngobrol hari ini ya santai aja ya Pak ya. Jadi tujuannya apa nih Pak? Jadi untuk Tujuannya itu ingin ingin meningkatkan motivasi dalam belajar. Jadi Pak Cucu kita saling ngobrol aja ya Pak ya, jangan maksudnya saya juga bukan menggurui. Insya Allah kalau misalkan memang dalam pekerjaan kali ini kita ya seperti ngobrol aja. Tadi kan tujuannya untuk melihat anak motivasi belajar Pak ya. Betul. Memang selama ini yang dirasakan Pak Cucu. Jadi pas saya masuk nih pertama ke PSP 9, PSP 12 atau berapa ya PSP yang memang kalau saya masuk tuh si anak tuh beberapa yang fokus gitu ya, mendengarkan ya belajar dari saya. Ada beberapa orang yang memang dia motivasinya kurang, tiduran, HP, itu kan motivasi belajarnya itu. Jadi ada beberapa faktor jadi lantas gini Pak, apa yang menjadi kendala gitu kok bisa anak itu kurang motivasi gitu dalam kasar ya kelas 10 kelas ke 9 gitu ya dalam belajar apa kira-kira apa sih yang menjadi kendala? Yang menjadi kendala itu yang pertama kurangnya jam pembelajaran. Jadi kan gini, untuk memotivasi siswa itu kan butuh waktu Pak. Iya, kalau kita kebanyakan memotivasi siswa juga otomatis pembelajaran tidak tersampaikan Pak, karena kan 2 jam itu kurang kayak dalam 40 menit, sedangkan pembelajaran itu harus masuk ke anak gitu ya. Jadi selain motivasi materi juga disampaikan gitu ya, seperti ininya Pak Cece gitu ya. Nah, tapi Pak Cece lihat kok motivasi anak mungkin menurun gitu ya, terutama di pembelajaran PKN saya. Sama dari kendala dari waktu. Ada enggak Selain waktu, yaitu anak sudah mulai boring ya mungkin ya, banyaknya materi sudah disampaikan mereduksi sehingga dia jenuh terus waktu juga. Iya. Oh iya Pak, tapi saya pernah ikut webinar juga Pak. Oh, webinar apa tuh? Tentang pembelajaran diferensiasi. Pernah ikut itu. Iya, pernah pembelajaran diferensiasi. Iya. Itu hal itu tuh udah dilakuin belum sama Pak Cucu, hal yang menjadi misalkan kekuatan Pak Cucu untuk mengatasi yang tadi yang kurang motivasi apa tuh kira-kira? Nah itu Pak, saya belum melakukan yang saya webinarkan itu tentang pembelajaran diferensiasi. Itu kan mulai dari pangkatnya mungkin Pak, pangkatnya yang harus diferensiasi seperti modulnya harus dimasukkan diferensiasi gitu kan, ya dari mulai ATP-nya seperti itu kan Pak. Nah sehingga dalam pembelajarannya itu masuk pembelajaran diferensiasi. Jadi Pak Cucu pernah ikut webinar tentang pembelajaran diferensiasi. Ya memang saya juga
melihat seperti itu pembelajaran sekarang itu memang sepertinya cocok juga gitu jurusan. Itu sudah dilaksanakan sama Pak? Belum. Jadi serasa memang mereka terlihat ya tadi pembelajaran Indonesia mudah-mudahan bisa diwujudkan gitu ya. Nah, saya akan mencoba nih untuk besok ya, tapi supaya sesuai karena Bapak lebih berpengalaman gitu ya. Ya kita saling aja. Coba untuk diobservasi Pak. Jadi saya nanti mengobservasi Bapak gitu ya. Boleh seperti itu Pak. Kira-kira mengganggu waktunya nggak Pak? Insya Allah saya akan menyempatkan waktu Pak Cucu karena memang kita saling ini aja gitu. Nanti juga saya kasih video konsultasi sama Bapak. Saya menyempatkan waktu kira-kira kapan biar konsultasinya gitu. Untuk waktunya itu mungkin Selasa Pak. Seperti apa? Bisa insya Allah bisa. Namun ini yang akan diobservasi itu apa? Berarti strategi untuk mencapai offset itu sudah tercapai nih. Nah itu apa kira-kira nih supaya nanti saya mengobservasi Bapak di apa yang harus dicapai. Kira apa? Yang menjadi targetnya itu yang pertama tentang itu pembelajaran diferensiasi Pak, untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran. Jadi Bapak ingin pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak termotivasi dalam pembelajaran terutama PKN. Ya memang mudah-mudahan ini salah satu cara gitu ya untuk meningkatkan daripada motivasi anak belajar. Boleh. Jadi itu strategi Bapak yang ingin dicapai gitu Pak ya. Langkah demi langkahnya apa tuh Pak? Untuk berarti supaya nanti saya sebagai observer gitu kan, saya harus mungkin melihat, memantau sekaligus capainya enggak nih gitu kan. Nah langkah-langkahnya apa kira-kira nih? Berarti Bapak menyiapkan gitu ya? Menyiapkan Bapak. Saya akan menyiapkan untuk media pembelajarannya, kemudian langkahnya seperti itu untuk suksesan observasi, dan Bapak mau tinggal melihat kira-kira ini sesuai apa tidak nih dengan yang saya sampaikan di kelas dengan perangkat yang sudah ada tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti berarti saya memantau jalannya observasi Pak ya? Hari Selasa depan gitu ya, nanti saya akan pantau, mudah-mudahan kita bisa bersinergi gitu ya. Saya juga saya juga bukan menggurui gitu Pak ya. Kita sama-sama. Tapi Bapak kayaknya bisa memang saya juga sedang melakukan pelatihan gitu ya. Insya Allah saya akan coba untuk berbagi gitu terutama kan Pak Cucu inginnya melihat motivasi dari anak gitu ya. Oke, kita ada yang disampaikan lagi Pak? Mungkin cukup dulu ya. Kita sambil berjalan aja Pak. Saya tanyakan. Baik, itu saja mungkin kali Pak ya. Untuk pertemuan kali ini kalau nggak ditanyakan, saya boleh pamit. Maaf ya kalau saya mau minta maaf. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas berapa? Kelas 10 PSP? Nah, alhamdulillah di Bapak sendiri bertujuan untuk diminta guru kalian kenalkan? Apa? Oke. Takutnya lupa gitu kan. Nah, Bapak akan mengobservasi kalian. Bukan kalian ya, mengobservasi Pak Cucu karena Bapak diminta bagaimana tentang pembelajaran Pak Cucu selama ini, gitu ya. Jadi tenang aja, nggak jadi tolak ukur kalian nilainya nanti kurang atau naik atau turun gitu ya. Kalian belajarnya seperti biasa aja Pak Cucu ya. Siap. Gitu, oke.
Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Muhammad Sofian Sauri, Pak Sofian. Insya Allah selama beberapa pertemuan ini kami mengobservasi dari Pak Cucu berjalan gitu ya. Nah, ada yang bertanyakan untuk observasi? Izin bertanya, untuk tujuan observasi sendiri kok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tujuan observasi ini, satu Bapak ingin melihat kegiatan belajar mengajar terutama Pak Cucu. Yang kedua, Pak Cucu sudah mengamanatkan saya pengen observasi tentang pembelajaran bagaimana cara ningkatin motivasi kalian. Ya, jadi mudah-mudahan kalian termotivasi gitu. Ya, karena Bapak Cucu sudah menyiapkan itu semua buat kalian. Nah, makanya Bapak observasi di sini. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi jangan tegang, jangan ini. Kalaupun memang kalian belum termotivasi nggak apa-apa. Gitu. Siapa tahu Pak Cucu punya cara lain lagi gitu, buat tingkatin motivasi kalian. Oke? Sip. Ada yang bertanya lagi kan? Nggak ada? Ada ya? Oke, terima kasih. Silakan dimulai aja. Sekian dari saya, dari Bapak pembukaannya. Mangga silakan Pak Cucu diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian. Mohon maaf ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Sehat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan absen dulu ya, bentar ya. Siapa yang tidak masuk? Ada 3 orang. Ada 3 orang. 4. Siapa aja? Bisa disebutkan? Ingrid. Ada Hamika. Siapa? Paras. Paras ya. Paras kenapa Paras? Izin. Harus di situ ada Harita izin. Ada dari izin. Aulia Rahma Alfa. Aulia. Aulia apa? Yang mengajar. Aulia. Ya. Sakit ya? Terima kasih ya. Oke. Kemudian sebelum masuk ke materi yang kemarin kita bahas tentang lembaga-lembaga negara, Bapak memberikan motivasi dulu nih sebelumnya. Jadi gini, pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter masing-masing, apalagi di kelas ini. Kelas ini kan berbeda background, berbeda karakter, ya. Nah, itu mempunyai karakter dan sifat yang berbeda. Tetapi karena kalian sudah masuk dalam satu lembaga dan dalam satu kelompok, ya, kalau lembaganya lembaga dengan satu unggulan, lembaga pendidikan, otomatis yang karakter-karakter itu harus bisa menyesuaikan diri atau adanya rasa toleransi gitu. Ya, contoh toleransi itu kan bukan hanya toleransi dalam beragama yang kalian sudah tahu ya. Dengan berbeda agama kita harus mempunyai toleransi. Kemudian toleransi dalam bidang apa lagi? Sosial ya. Nah, termasuk tadi itu dalam hal karakter pun, ya kan? Dalam hal karakter itu pun harus mempunyai toleransi. Kamu harus tahu nih kebiasaan teman kamu, atau biasanya kan ada kelompok-kelompok tertentu atau ras ya, seperti orang Batak ada dari sini asli Batak. Biasanya identik dengan keras ya, ya kan? Sebenarnya orang Batak itu identik dengan keras ya. Biasanya. Gitu. Nah, kamu harus bisa tuh. Oh, ternyata orang Batak itu sifatnya seperti ini. Bukan dijauh teman kamu. Oh iya, teman kamu punya sifat seperti ini. Nah, dengan demikian kamu harus bisa. Oh,
karakter kamu, teman kamu seperti itu bukan dijauhi tapi dirangkul. Itu menjadi motivasi. Kemudian terus itu karena di masyarakat itu tidak ditanya matematikanya dapat 100 kamu matematikanya berapa 100 tidak atau PKN-nya dapat berapa enggak tapi lihat dari kesehariannya bagaimana dia bergaul dengan masyarakat dengan di masyarakat itu gitu kan attitude-nya yang dilihat terutama dari penampilan harus dijaga juga ya gitu biasanya kalau penampilannya tidak baik atau rambutnya gondrong segala macam kan dilihatnya oh ini bukan orang baik gitu kan biasanya dari penampilan nah itu attitude kemudian yang kedua apa relasi dengan banyaknya relasi itu akan cepat tercapainya cita-cita kamu itu sehingga kesuksesan ditentukan dari dua yang pertama tadi apa? Attitude. Yang kedua? Relasi. Ya mudah-mudahan dengan motivasi itu kamu bisa lebih baik lagi hari ini dan kedepannya karena yang baik itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin hari esok harus lebih baik dari hari ini oke nah, kita masuk ke pembelajaran ya kemarin kan kita belajar tentang lembaga-lembaga negara nah dari lembaga-lembaga negara tersebut dibagi tiga tuh ada yang namanya legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif. Oke. Nah dari tiga lembaga itu, Bapak mau tanya nih, kita kan udah bagi-bagi kelompok nih ya. Kelompok satu mana nih? Kelompok satu. Perwakilannya. Ya, oke, silakan. Nah, apa itu yang disebut dengan legislatif? Atau contohnya seperti apa? Ya. Ya. Untuk pemerintahan. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Bapak tegaskan ya bahwa legislatif yaitu apa? Lembaga yang mengatur tentang pembuatan, terus merancang undang-undang, membuat, merancang dan mengatur tentang undang-undang. Selanjutnya, Bapak mau tanya lagi nih ke kelompok lain nih tentang eksekutif. Apa itu eksekutif? Ada yang tahu? Coba untuk kelompok 2, kelompok 3, silakan. Apa itu eksekutif? Masih ingat? Eksekutif adalah apa? Eksekutif adalah apa? Nah, melaksanakan betul. Atau jangan takut-takut, jangan takut salah. Tadi udah. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita nih. Sebagai melaksanakan undang-undang. Apa aja yang termasuk eksekutif? Presiden, terus menteri, terus para menteri ya, terus, apalagi termasuk kita melaksanakan, tapi masyarakat juga termasuknya masuk ke eksekutif. Oke, satu lagi, yudikatif adalah pengawas
yang mengawasi tentang undang-undang. Ya, contohnya apa? MA, MK, AY. Ya, itu tentang pendidikan. Oke, dengan pembelajaran seperti itu ada yang mau ditanyakan tentang lembaga-lembaga negara? Tadi sudah disebutkan pengertiannya, kemudian contohnya. Nah, oleh karena itu, Bapak pertegas lagi bahwa lembaga-lembaga negara ada 3, ya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita rinci tentang pembelajaran itu, karena di sini tidak ada yang fokus, kita pindah ke fokus. Siap? Oke, setuju? Kita pindah. Pembelajaran dilanjutkan di fokus ya. Oke. Katanya mau bertanya nih, katanya mau bertanya. Tapi DPR kan ada 3 fungsinya, ada legislasi, anggaran, sama apa lagi nih, satu lagi? Nggak ada, cuma 2 apa? Ada 3, kalau nggak salah ada 3 fungsi. Nah itu kan punya tugasnya masing-masing. Punya tugasnya masing-masing. Kita catat tiga. Ya. Oh, punya tugas dari masing-masing. Iya. Minimal 1 aja. Nah, jadi maksudnya setiap tadi kan ada 3 Setiap fungsi ada tugasnya, minimal 1 tugas atau 2 tugas. Oke, supaya mewakili, jadi kamu bisa menjelaskan. Jadi kalau udah ada jawabannya, perwakilan setiap kelompok membacakan ke atas. Di buku aja. Oke. Bapak kasih waktu berapa menit? 30 menit. Silakan coba untuk menunjukkan sesuai dengan kelompoknya karena mau di silakan. Ada yang ditanyakan juga. Bukan tadi ya, 3 minimal berarti 1 fungsi, 1 contoh. Ini sudah ada yang tadi 1 fungsi dan 1 contoh berarti kan? 3 fungsi ada 3 contoh. Oke? Oke. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Ini kelompok 2. Yang lainnya kemana nih? Pada sakit. Mudah-mudahan ya yang sakit. Oke, kedua ditanyakan ya? Ada. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Wah di sini. Kok nggak nyaut sih? Kelompok 3 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. 9 orang. Tidak ada. Apanya? Oke, silakan. Isinya ya. Pak. No, ada 3. Mana yang lainnya? Oh gitu. Ya. Oke, semangat ya untuk kita semua PK. Cuma 1. Oke. Dan 5. Oh ini semangat nih guys. Semua nih. Ya, 5 itu tentang tugas. Bagaimana mendapatkan tugas dan fungsi juga. Jadi pendapat kalian pengen tahu dari pendapat kamu tentang lembaga negara. Oke? Terima kasih. Oke, baik. Bapak pengen tahu nih dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama, kan ini udah punya kelompok semua ya. Coba deh untuk kelompok 1 nih, apa tugas DPR dan MA? Silakan berdiri. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Saya Citra, saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Artinya apa tugas DPR dan MA? DPR sendiri memiliki
pengertian yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yang pertama legislasi, yang kedua anggaran, yang ketiga pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas yakni yang pertama menetapkan undang-undang dasar dengan persetujuan Presiden, yang kedua membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Daerah. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR mempunyai tugas yakni memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang terkait tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR mempunyai tugas yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. Untuk tugas Mahkamah Agung atau MA, menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada MA berdasar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Terima kasih. Oke, baik. Hari ini tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itulah bahwa lembaga-lembaga negara itu sudah sangat jelas ya. Nah, yang diinginkan Bapak, kan kalian udah berkelompok nih, tadi udah diskusi gitu ya. Nah, Bapak pengen setiap kita bisa lagi ya sejak kemarin ya Pak. Iya. Cuma ke 10 PSP 9 ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, terus kira-kira gimana nih setelah observasi ini? Perasaan? Iya, terima kasih Pak Sofian. Jadi semenjak Pak Sofian masuk ya, jadi perasaan saya itu sangat lega ya. Saya cukup bisa melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin dengan yang memang sesuai ya kita bicarakan sebelum observasi itu. Nah, saya laksanakan lah di pembelajaran seperti itu. Iya. Arti perasaan itu berarti ada peningkatan atau tidak tuh dari sebelumnya kemarin sudah dilaksanakan itu gimana? Ya, menurut saya itu lebih meningkat Pak, lebih meningkat. Sebelumnya saya melakukan pembelajaran itu ya hanya sebatas yaitu diskusi seperti itu ya. Tapi dengan ditambahkannya masukan dari yang Pak Sofian lakukan, termasuk perubahan dari mulai modul aja gitu kita sisipkan tentang motivasi siswa tentang pembelajaran PKN gitu, terutama di kemarin itu kan tentang bab nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilainya sudah apa? Perubahan. Iya. Nah, kan kemarin ini Pak Cucu ini yang kemarin itu observasi ingin dilihat bagaimana motivasi. Ya betul, sebenarnya betul. Nah, dan terus bagaimana melihat atau melihat bisa seperti apa? Ya, dengan kita sudah ngobrol tadi observasi. Nah, saya laksanakan tuh sebelum pembelajaran dimulai, diberikanlah motivasi terlebih dahulu gitu terhadap siswa, terutama motivasi yang emang menyangkut ke pembelajaran bahwa PKN itu sangat penting gitu. Dengan belajar PKN kita bisa mengetahui itu gitu kan motivasinya bahwa belajar terus meningkat setiap harinya seperti itu. Nah itulah sehingga anak
antusias Sekali sekali ya. iya Ada nggak hal yang meningkatkan motivasi? Ada nggak? ya sangat banyak Pak, terutama dalam memotivasi ya yang biasanya tidak mau mengerjakan tugas ya ya Lalu ada selebrasi baris tadi ya, bulan ya. Apa yang paling Pak Sofyan kuasai dari materi-materi yang dipraktekkan? Yang saya kuasai pertama itu disiplin positif. Terus karena kalau disiplin positif ya ini coaching ini gitu jadi ke anak yang saya kuasai. Terus yang kedua paling itu ternyata pembelajaran diferensiasi juga gitu ya. Bukan jadi pembelajaran diferensiasi bukan sebuah metode, cuma memang mensisihkan hal-hal yang memang menyebabkan pada anak gitu ya, karena kita melihat kebutuhan anak juga. Alhamdulillah saya maksudnya insya Allah ini gitu ya. Terus yang paling tidak yaitu yang dua materi ini Termasuk yang paling suka ya. Oke. Terus setelah PGP berapa bulan itu masuk PI 4, alhamdulillah ya tinggal 2 PI lagi, PI 5 bahkan kan 1 PI lagi. Apa yang masih membingungkan nih dari materi-materi yang dipelajari atau yang ingin dipelajari lebih dalam? yang ini Bu yang sekarang 3.2 dari rancangan dari mulai GP 1 pokoknya modul 3 Bu ya, dari mulai istilahnya pengambilan keputusan secara ini ya, terus yang kedua aset ya, terus yang ketiga rancangan. Nah ini sebetulnya saya masih ada rasa saya masih muda, kemudian apa ini gitu kan. Saya ternyata ada hal yang menguatkan di program anak terakhir nih ketiga yang memang kita harus bisa buat program yang berdampak pada murid gitu. Dan juga sebagai guru, saya bukan hanya sebagai kepala sekolah, bagaimana membuat sebuah program dan ini berdampak pada murid, mengembangkan ini dipelajari terus nih yang ingin saya, walaupun memang saya awalnya buat apa sih gitu. Ujungnya judulnya berdampak pada murid, berarti memang difokuskan untuk ke siswa gitu. Beda dengan modul 1 gitu. Kalau 1 2 kan oh iya. Baik Pak Sofyan, terima kasih banyak ya, saya mengapresiasi sekali dengan apa yang telah Pak Sofyan lakukan di PGP ini dan berbagi banyak materi ya, dalam pembelajaran daring, kemudian banyak hal yang sudah dilakukan, jadi yang merasa lebih pede ya, dalam merasa lebih banyak masukan-masukan ya, banyak tambahan-tambahan ilmu ya, itu terkait dengan peran sebagai guru sebenarnya di kurikulum mereka, terutama kan sekarang memang memerlukan keterampilan-keterampilan yang kita pelajari dari pendidikan berpenggerak ini. Oke, Pak Sofyan, terakhir mungkin saya akan mengingatkan kembali kepada Pak Sofyan, nanti setelah PI 5 ini ada lagi Pak untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Jadi ada feedback 360. Waktu itu kan pernah ada di lokal 2 ya masalah. Nah sekarang itu ada lagi Pak, diulang lagi. Itu jadi nanti Di penilaian kinerja ya betul, ini harus dilakukan sebelum PI 6. Jadi setelah PI 5 ini nanti ada kuesioner 360 feedback, ada nanti di LMS bisa diunduh lagi.
yang nanti Pak Sofian seperti biasa, jadi ada pasukan dari responden ya, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, sama murid. Jadi rekan sejawat 5 orang, murid 5 orang sama kepala sekolah. Ya, jadi yang pernah waktu itu dilakukan di kedua ya, diulang lagi jadi ini kan sebenarnya ingin melihat perkembangannya Pak. Gitu. Waktu itu kan masih ada yang poin 2, 3 ya. Jadi ada yang memang masih belum muncul gitu. Ternyata sekarang udah banyak sekali gemblengan-gemblengan yang lain. Mudah-mudahan udah muncul gitu ya. Gitu. Jadi ada perkembangan. Maksudnya juga kan dilihat oleh teman-teman di sini ya. Masuk oleh atasan juga. Nanti insya Allah di surveinya itu akan bisa terlihat. Nanti Pak Sofian menentukan jadwal diskusi pemetaan aset kepala sekolah. Bisa terdengar kan udah hadinya ya. Alhamdulillah. Terus mengundang aktor, kepala sekolah, murid dan tokoh dan lain setempat ini juga udah ya. Kemudian jangan lupa Pak didokumentasi hasil diskusinya. Tadi kan saya dengerin Pak Sofian udah tuh dengan Pak Uli banyak.